Oke teman-teman, di sini saya akan membahas atau mempresentasikan proyek UAS sistem cerdas saya dengan judul Manajemen Resiko Pemasaran Produk Coklat menggunakan metode Fuzi Mandani. Oke, di sini nama saya John Nicholas Tanesip dengan NIM 2011-0095. Kelas C dengan Prodi Sistem Informasi SI. Di sini saya membahas sedikit tentang latar belakang yang akan saya bahas itu coklat merupakan salah satu produk olahan hasil pertanian dari buah kakao yang paling diminati oleh masyarakat. Di sini produk-produknya itu seperti coklat bubuk, coklat batang, permen coklat, dan dark coklat ya. Di sini saya akan membahas tentang peningkatannya dari bulan ke bulan ya. Oke, di sini pembahasan dari pertama yaitu flowchart perhitungan algoritma Fuzi Mandani. Di sini pertama itu flowchart cara kerjanya ya. Pertama dari mulai, lanjut ke input, lanjut ke validasi data input, lanjut ke proses perhitungan fungsi Mandani, hasil, lalu selesai. Lalu saya bahas lagi ke flowchart metodenya itu. Pertama itu start, lalu kita input nilai, lalu ada keterangannya. Itu cabang yaitu pertama ke meningkat dan menurun. Lalu dua-duanya itu sama menuju ke aplikasi, komposisi aturan, bulan, lalu selesai. Lalu saya pindah ke B, yaitu perhitungan algoritma Fuzi Mandani. Di sini terdapat 4 fungsi implikasi pada metode Fuzi Mandani ya. Seperti ini. R1 yaitu if permintaan turun dan N itu aksi ya. Jadi persediaannya banyak maka ten ini akibatnya ya. Jadi seperti ini. Jadi if permintaan turun maka produksi barang berkurang ya. Lalu R2-nya itu seperti kalau if permintaan turun maka persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. Lalu kalau permintaan naik, persediaannya banyak, maka produksi barangnya bertambah. Dan kalau permintaan naik, persediaan sedikit, produksi barang akan bertambah. Oke, seterusnya seperti itu dan tahap ini akan berulang terus ya. Lalu ini ada contoh tabelnya. Di sini saya ambil dari Excel, maka saya tunjukkan dan saya jelaskan sedikit rumusnya. Oke, hasil perhitungan penjualan coklat. Di sini ada bulan, produknya, peningkatan penjualan, dan keterangan. Di sini saya angkat contoh seperti bulan Februari dan Maret ya. Kalau Februari ini penjualannya 30, lalu penjualan coklat bubuk batangnya 40, penjualan permen coklat 26, dan penjualan dark coklatnya itu 44 ya. Maka peningkatan jualannya itu 47. Di sini saya ambil dengan laptop saya baterainya habis. Lalu kalau dark coklatnya itu 44, peningkatan jumlahnya 47. Jadi saya pakai rumus yaitu seperti ini ya. Dari coklat bubuk tambah coklat batang tambah penjualan permen tambah dark coklat ya. Maka hasilnya itu saya bagi dengan 3 ya. Lalu hasilnya itu menurun. Kalau menurun ini dirapatnya pasti teman-teman tanya dapatnya dari mana. Di sini saya pakai rumus if, lalu dari peningkatannya ini saya beri lebih dari 60 maka dia meningkat. Kalau menurun maka dia itu kurang dari 60. Jadi seperti ini ya rumusnya, kalau meningkat itu lebih dari 60, kalau menurun kurang dari 60. Kalau Maretnya itu seperti itu juga 40, 68, 70, maka hasilnya itu 82 ya, dan itu meningkat ya. Maka hasilnya meningkat karena itu lebih dari 60. Dan ini contoh dari rumusnya ya. Rumus Mandaninya itu saya besarkan. Di sini saya bahas ya. Kalau misalnya seperti kalau barangnya itu persediaannya sedikit, maka dia akan menurun. Tapi otomatis maka persediaan barangnya itu akan naik ya. Kalau permintaannya menurun, persediaan barangnya naik. Dan sebaliknya, kalau permintaannya turun, maka persediaan barangnya itu akan naik. Dan kalau persediaan banyak juga, maka produksi barang meningkat ya. Seperti ini, kalau
kalau permintaannya menambah, maka mereka juga akan memproduksi banyak barang ya dan meningkat. Oke, seperti itu. Saya kembali ke Word. Kalau di sini saya membangun program metode fusinya dengan MATLAB ya. Di sini saya buat kodenya sederhana saja. Seperti ini ya. Ini saya sudah angkat contohnya dari MATLAB sini. Di sini saya memakai program nilai meningkat menurun. Di sini saya memakai F itu apa dari masukkan nilai penjual dari coklat bubuk, M itu dari coklat batang, A dari penjualan permen coklat, E dari penjualan dark coklat ya. Di sini saya memakai rumus NA, yaitu F sama dengan 10 ditambah M sama dengan 20 jadi 30 ditambah A sama dengan 30 jadi 60 ditambah E sama dengan 40 sama dengan 100 dibagi 100. Jadi di sini saya membuat kondisi NA-nya itu kalau lebih dari 60 maka peningkatannya itu grade-nya A dengan keterangan meningkat. Kalau else if-nya itu ini kondisi kecualinya ya. Kalau peningkatannya di bawah atau kurang dari 60 maka grade-nya itu menurun jadi dengan keterangan B yaitu keterangannya menurun. Lalu saya beri N. Lalu di sini saya akan beri contohnya ya. Saya run. Oke, di sini programnya sudah jadi ya. Di sini saya angkat salah satu contohnya itu dari menurunnya itu dari penjualan Februari saja, tidak, dari Mei saja ya. 78 24 kalau coklat batangnya tadi ya. Lalu 40 33, maka hasilnya itu berkurang ya kalau saya masukkan enter. Oke, lalu keterangannya itu grade-nya B dengan keterangan menurun. Saya coba lagi untuk meningkat, yang untuk penjualannya meningkat ya, seperti contohnya bulan April 66, 65, 56, 67, 56, 67. Oke, maka didapatnya itu grade-nya A ya dengan keterangan meningkat. Oke, saya kembali ke Word. Seperti ini ya contoh programnya. Cara garis miring, cara menghitung penjualan, diberi clear, CLC, lalu diberi div, lalu dalam kurungnya itu program nilai meningkat. Itu nanti di sini fungsinya untuk menampilkannya. Lalu FMA dan E-nya itu yaitu inputannya ya. Itu key mewakili ya. Jadi NA-nya itu nanti kita masukkan rumus yaitu F kali 10 tambah M sama dengan 20 tambah A 30 E 40. Lalu ini total semuanya itu 100 dibagi 100. Lalu saya beri kondisi NA-nya itu seperti lebih dari 60 maka display-nya itu dikeluarkannya itu 60 dengan rumusnya ini NA. Dengan rumusnya ini num2 STR ini nanti menampilkan rumus yang di sini, maka didapatnya grade-nya A dengan keterangan meningkat. Kalau lebih dari 60 ya, kalau kita input data ini, oke, maka ini hasilnya menurun dan meningkat seperti ini. Oke, dan juga di sini ada kesimpulannya ya, yaitu berdasarkan penelitian ini, implementasi dan pengujian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Sistem pendukung keputusan menentukan peningkatan penjualan, lalu seterusnya itu sistem pendukung keputusan menentukan bulan mana yang meningkat penjualannya, lalu berikutnya itu dalam penelitian ini juga terlihat hasil penjualan produk mana yang meningkat dan mana yang menurun. Oke, jadi nanti kalau meningkat pasti kita masukkan penjualan coklatnya itu 66, 65, kalau itu lebih dari 60 keterangannya meningkat. Oke. Sekian dari presentasi saya dan terima kasih.